Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwa Sultana Zain dengan NIM H54012210084. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan eh, bag- bagaimana uji error correction model menggunakan aplikasi RStudio. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan lebih lanjut apa itu error correction model. Jadi, error correction model atau ECM adalah model dalam analisis deret waktu yang digunakan untuk menunjukkan hubungan jangka pendek antara dua atau lebih variabel yang memiliki hubungan jangka panjang. ECM memperbaiki ketidakseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang. ECM digunakan ketika terdapat kointegrasi antara variabel, artinya mereka bergerak bersama dalam jangka panjang, lalu ingin menganalisis dampak jangka pendek sekaligus mekanisme penyesuaian menuju hubungan jangka panjang, dan untuk menghindari hasil regresi yang menyesatkan saat data tidak stasioner. Lalu ECM ini biasa digunakan oleh ekonom, statistik, dan juga mahasiswa serta akademisi dalam penelitian kuantitatif berbasis data deret waktu atau time series. Lalu ECM ini digunakan ketika data time series tidak stasioner tetapi terintegrasi. Lalu sudah dilakukan uji akar unit seperti ADF test dan uji kointegrasi. Lalu ingin memahami penyesuaian jangka pendek dari gangguan jangka panjang. Di mana ECM digunakan biasanya dalam analisis ekonomi dan keuangan seperti hubungan antara nilai tukar, inflasi, suku bunga, GDP, dan juga lain-lainnya. Lalu di lembaga penelitian seperti Bank Sentral dan juga instansi pemerintah, dan dalam penelitian akademik atau tesis yang berbasis model ekonometrika. Bagaimana cara kerja si error correction model ini? Yang pertama, uji stasioneritas data dengan ada faktor PPT. Lalu, jika data tidak stasioner tapi kointegrasi, maka dilanjutkan ke ECM. Lalu, bentuk model ECM dengan menambahkan error correction term atau residual dari model jangka panjang. Lalu, interpretasikan koefisien ECT, biasanya harus negatif dan signifikan, yang menunjukkan kecepatan penyesuaian menuju keseimbangan. Oke, selanjutnya saya akan melakukan demo uji ECM melakukan aplikasi RStudio. Nah, di sini sudah ada, eh, aku udah punya rumusnya untuk uji ECM ini. Selanjutnya kita boleh langsung import data aja. Klik file, lalu import dataset from Excel. Di sini, nah oke udah muncul ya teman-teman di data ini tuh aku pakai data inflasi dan juga suku bunga dari tahun 2015 hingga 2024. Nah untuk di sini data sini akan aku ubah namanya menjadi data aja. Kalau udah kayak gini boleh langsung import. Nah udah muncul ya teman-teman data yang ingin kita uji udah masuk juga ke RStudio. Nah jadi udah bisa kita langsung lanjut. Selanjutnya itu kita mau ngehilangin si data tahunnya. Di sini kan ada variabel tahun ya, atau waktu. Nah, itu kita hilangin karena tidak si data waktu ini tidak akan bisa masuk ke uji gitu, tidak akan terbaca. Jadi kita langsung hapus saja caranya. Ini lalu klik run. Nah, oke, nah ini udah muncul ya teman-teman di tes data ini atau data yang kita uji itu si variabel waktunya udah hilang. Jadi bisa langsung kita uji selanjutnya nih. Kita melihat si tes datanya. Kita blok yang ini lalu kita klik run ya, dan kita ini tuh mengubah datanya menjadi yang blok ini kita mengubah data menjadi time series ya teman-teman. Nah ini sudah aman. Nah, sebelum lanjut aku mau ngasih tahu package apa aja yang diperluin di uji ECM ini. Yang pertama tuh ada ATSA. Ini kita klik aja ATSA, lalu ada stats. Ini udah. Lalu ada car, kita checklist. Lalu ada LM test, kita checklist. Di biar, selanjutnya ada ARDL.
Nah, kita cek data ini tuh biar gak lupa aja ya teman-teman di pertengahan uji gitu. Nah, nanti selanjutnya di rumus ini ada kok kita download package lain. Tapi karena ini nggak ada di rumus pertama aku, jadi aku langsung kasih tau aja di sini biar gak lupa dan uji kita nanti lancar gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kita mau lihat plot data yang kita punya nih. Kita mencet lalu kita klik run. Nah, muncul ya teman-teman plot data dari suku bunga dan juga inflasi. Bisa dilihat bahwa data dari suku bunga dan juga inflasi itu mereka bergerak tidak karuan dan juga istilahnya tidak eh, sama gitu. Nah, tapi ada di beberapa periode mereka itu bergerak secara beraturan atau berurutan satu sama lain. Nah, ini selanjutnya kita mau cek stasionaritas. Apakah data kita stasioner atau enggak? Kita blok kayak ini lalu kita klik run. Nah, lalu kita boleh nih blok yang ini juga yang ada F atau out nanti digifuller untuk lihat stasioner ini. Lalu kita klik run. Nah, ini hasilnya udah keluar semua ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat yang pertama ada di variabel inflasi. Pada uji stasioner, dia itu nilai p-value-nya 0,01 atau di bawah 0,05. Maka dia itu stasioner ya. Dan variabel suku bunga juga dia stasioner karena di bawah 0,05. Lalu untuk deinflasi atau fast difference, nah, pada uji fast difference, variabel inflasi juga dia datanya stasioner dan juga variabel suku bunga di fast difference dia itu juga stasioner. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa variabel inflasi dan juga suku bunga itu datanya stasioner di tingkat level maupun di tingkat first difference seperti itu. Selanjutnya kita mau regresi data si ini. Kita blokir ini lalu kita klik run. Oke, ini sudah keluar ya teman-teman dari dalam formulanya. Bisa kita lihat untuk residual ini minimum dia ada di nilai minus 0,7. Lalu untuk eh, koefisiennya, dia T-value untuk suku bunga itu ada di 17. Lalu di R square itu ada di 0,7 yang mana dia itu termasuk kuat ya kalau di 0,7 seperti itu. Lalu kita ingin memunculkan residual, kita blok ini, lalu kita klik run. Nah, ini sudah langsung keluar ya teman-teman. Bisa dilihat bahwa p-value-nya 0,01, yang mana berarti dia itu signifikan. Lalu kita mau ubah nih data tadi itu ke time series. Kita blok ini, lalu kita klik run. Nah, lalu kita bisa masuk persiapkan lag. Langsung kita blok aja semuanya. Lalu kita klik run. Nah, lalu kita mau nih gabungin si objek time series beserta lag-nya juga. Nah, di sini keluar ya teman-teman dari variabel inflasi, suku bunga, lalu ada tadi ya M, lalu ada juga lag 1. Di sini udah keluar ya hasilnya. Kalau yang enak itu nggak apa-apa teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini sudah lengkap semua ya teman-teman. Data yang kita perlukan untuk uji selanjutnya. Lalu kita mau nge-estimasi si error correction model. Bisa kita blok aja semuanya, lalu kita klik run. Nah, ini udah keluar teman-teman hasil dari estimasi error correction model. Bisa kita lihat di sini bahwa residual itu minimumnya ada di minus 0,6 dan juga maksimalnya ada di 0,4. Untuk koefisiennya, intercept eh, dari suku bunga itu dia TVL-nya ada di 13, lalu leg 1 inflasi ada di minus 9 dan leg 1 suku bunga ada di 8. Untuk R square dia ada di 0,6. Ini menunjukkan bahwa jadi kuat karena model itu menunjukkan berbagai macam variasi.
Untuk p-value-nya dia ada di 2,2, yang mana lebih besar dari 0,05, maka itu tidak signifikan. Selanjutnya kita mau uh, ini si uji homoskiedastisitas. Kita blok yang ini, lalu kita klik run. Keluar ya teman-teman si uh, uji homoskiedastisitas ini untuk C-square dia ada di nilai 0,6 dan di pada tingkat first difference, lalu p-value-nya 0,4 signifikan karena lebih besar daripada 0,05. Lalu kita mau ngeinstall nih si sandwich dan juga LMTest meskipun sudah ya. Jadi bisa kalian langsung blok lalu klik run aja. Nah, oke, selanjutnya mohon maaf teman-teman tadi azan. Nah, selanjutnya kita mau download si package ini nih, sandwich dan LMTest. Kalau LMTest kan udah ya. Nah, kita tuh bisa blok ini dan juga run. Nah, jadi udah otomatis bakal ke download gitu kok dan ke checklist kalau mau cara cepatnya begitu. Lalu kita mau lihat ini nih si koefisien tesnya. Lalu kita klik run aja. Nah, sini muncul ya hasilnya bahwa si test of koefisien itu dia interceptnya untuk di suku bunga dia nilai value-nya itu ada di 11, lalu leg satu inflasi dia ada di -9 dan juga leg satu suku bunga dia ada di 7 seperti itu. Lalu kita mau uji autokorelasi. Nah, di sini muncul nilai p-value-nya 0,04 yang lebih kecil daripada 0,05 maka dia itu signifikan. Lalu kita mau RDL ya, uji RDL, kita buka aja, lalu kita klik run. Di sini muncul ya teman-teman langsung, nah langsung nih kita lihat R square-nya ada di 0,7. Kita bandingin sama yang tadi. R square itu sebentar. Ya, 0,07 itu berarti dia kuat ya modelnya. Untuk p-value-nya dia itu tidak signifikan karena di atas 0,05. Lalu kita mau cek nih apakah ada kointegrasi antara variabel-variabel yang kita uji. Kita boleh blok aja ini, lalu kita klik run. Nah, ini langsung keluar ya teman-teman dari si bound test ini. Kita mau lihat apakah ada kointegrasi atau enggak. Nah, dia ini ada ya kointegrasi karena ditunjukkan dengan ini teman-teman. Lalu kita mau lihat nih bentuk persamaan si ECM-nya. Kita boleh blok ini, lalu kita klik run. Nah, langsung keluar ini. Kita bisa lihat ya di sini bahwa ini kayak istilahnya semua uji yang kita itu tuh disimpulkan di hasil yang terakhir ini. Berarti disimpulkan bahwa dia untuk intercept itu T-value-nya sama ke 9, lalu leg satu suku bunga ada di 8 dan juga di suku bunga ada di 13. Lalu untuk R square ya, dia itu juga kuat karena 0,6 dan juga F statistik dia bernilai 8, 4,78 dan juga P-value-nya ada di 2,2. Boleh kita blok ini lalu kita klik run. Ini sama aja ya teman-teman hasilnya tadi. Karena output dari akhir uji ECM itu akan menghasilkan dari sini teman-teman dari time series hingga yang p-value tersebut. Oke, sekian penjelasan mengenai error correction model dan uji ECM lewat aplikasi Studio. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.